Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan dalam surah Al-Kahfi. Sekarang masuk ayat ke-21 dan 22. Di ayat sebelumnya Ashabul Kahfi itu 7 orang pemuda yang untuk menyelamatkan akidah atau imannya, ia rela meninggalkan kampung halamannya, bersembunyi di dalam goa yang akhirnya sampai tertidur selama 309 tahun. Setelah 309 tahun itu mereka keluar, bangun. Begitu bangun mereka itu merasa bahwa tidurnya paling hanya sehari atau setengah hari. Itu di ayat yang sebelumnya. Sehingga mereka ketika bangun keadaan lapar keluar. Begitu keluar mau beli, mau jajan, duitnya udah nggak laku. Karena duitnya udah terbitan 300 tahun yang lalu. Umpama zaman sekarang, uang gambarnya sekarang, gambar siapa Bu? Kok pura-pura nggak hafal? Soekarno-Hatta lah yang paling banyak diidolakan kan itu ya. Paling diingat. Itu kalau ada berjejer di dompet itu hawanya adem. Lah begitu ada umpama ibu buka warung, buka tempat makan, kok ada yang datang belanja pakai duit yang logaman zaman dulu yang tengahnya bolong. Saya juga nggak ngalami, hanya pernah lihat katanya duit itu dulu yang begitu itu. Wow, saya juga nggak tahu, hanya cuma pernah lihat. Begitu umpama kok ada yang belanja pakai duit itu kan kita bilang loh, kok duitmu ini? Nah, akhirnya salah satu dari Ashabul Kahfi yang bernama Tamliha itu bercerita, saya itu nginep di goa itu loh. Perasaan saya ya saya tidur baru sehari atau setengah hari, ya duit yang saya kantongin ya masih itu. Kemudian si Tamliha ini dihadapkan ke, kalau di sini mungkin yang dilaporin ke RT kali ya. Laporin RT, laporin RW, penguasa setempat. Ternyata pemuda ini sudah tertidur selama 309 tahun. Nah, kita lanjut ayatnya. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Wa kadzalika, dan begitu juga aksarna, kami perlihatkan keanehan wong orang tidur kok sampai 309 tahun. Kita kalau tidur siang 3 jam aja perasaan udah lama ya. Kok sampai 6 jam belum bangun, wah. Malah keluarga pada nangis ya. Lah yang dibangunin enggak bangun-bangun, kayak napasnya ada kok dibangun-bangunin enggak bangun, wah malah. Lah iya. Wa kadzalika aksarna 'alaihim, dan begitu pula kami perlihatkan kepada mereka. Liya'lamu, supaya orang-orang itu tahu, anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, hakun, itu pasti benar. Cuma kadang kita ini enggak sabar menunggu realisasi dari janji Allah itu. Allah itu udah janji. Dalam Quran itu misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang benar-benar takwanya sama Allah itu benar, dari setiap kesulitan pasti dikasih solusi. Cuman kitanya enggak sabar kadang. Sudah keburu marah-marah duluan. Allah udah janji ud'uni astajib lakum. Kalau kalian minta kepadaku pasti aku kabulkan, aku ijabah. Cuman kita nggak sabar. Kapan saya dari dulu minta kaya sampai sekarang nggak kaya-kaya ini. Lah iya, kayaknya yang Cina itu nggak pernah doa minta kaya malah kaya-kaya.
Lah kita doanya kaya sampai maksa. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunin. Kalau masih di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau dikit, banyakin. Kalau susah, gampangin. Sampai kalau haram, sucikan. Ini kan doanya orang pengen cepat kaya ya. Kok bertahun-tahun tapi kok ya masih begini. Ini bener gak sih janji Allah? Itu ibarat kita begini loh. Orang tua itu kan paling tahu bagaimana yang cocok buat anaknya. Umpama kita punya anak baru kelas 5 SD, minta dibeliin motor. Walaupun ibu punya duit, kira-kira anak seumur gitu dibeliin motor gak? Kenapa? Belum waktunya. Kita ini mungkin menurut Allah belum waktunya kaya. Lah udah umur segini kok belum waktunya kapan? Ya mungkin memang kita ini nggak cocok jadi orang. Khawatirnya nanti kalau jadi orang kaya mainannya bukan di majelis taklim. Khawatirnya kan begitu. Makanya yang mendingan begini-begini tuh. Iya kan? Khawatirnya nanti kalau jadi orang kaya ketemu tetangga malah mukanya dibuang. Enggak level gaul sama orang-orang lontar. Ya, takutnya gitu ntar malah. Sombong. Makanya mungkin ya kita ini memang cocoknya ya begini ini. Ya cocoknya begini nih memang. Khawatir. Loh, begini loh. Orang kalau biasa megang duit ratusan ribu, ya gede-gedenya jutaan, 10 juta. Lah kok tiba-tiba megang 10 miliar? Apa yang ibu lakukan? Umpama ini baru ngebayangin. Malah susah kepikiran. Mau dibawa ngaji yo berat yo, taruh sekerdus, ditinggal takut hilang. Bawanya dari rumah ke bank loh. Ketakutan kalau kita nggak biasa bawa duit banyak. Makanya wis bagusnya memang begini. Allah Maha tahu. Ibarat orang tua itu paling tahu kondisi pasnya anaknya itu di mana. Ya memang pasnya begini ini nih. Lah enggak dibawa kepikiran. Lah kalau udah biasa begini nih, paling di rumah ya ada duit ya paling ratusan lah ya, ratusan ribu. Itu berangkat ngaji tenang. Seandainya lupa kunci, ya enggak popo. Lah coba kalau tiba-tiba megang duit 10 miliar. Wah, mau berangkat ngaji malah deg-degan. Malah nggak jadi, malah duitnya dikekepin begini aja nih. Ke kamar mandi di bawah. Ya makanya memang kita cocoknya begini. Makanya kalau jadi OKB itu malah bahaya. OKB tahu OKB? Orang kaya baru. Bahaya malah. Biasanya sama temen juga agak jauh. Sama tetangga agak jauh, kadang sama keluarga ya. Biasanya saya kalau nonton di sinetron itu begitu. Sinetron Indonesia itu loh. Nah, biasanya itu orang dari kampung begitu datang ke Jakarta habis nolongin orang kaya jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya sama keluarganya yang di kampung lupa. Nah, sombong. Ya memang pantasnya kita begini. Allah itu Maha tahu dan janji Allah itu pasti benar. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Supaya orang-orang itu tahu bahwa janji Allah itu pasti benar. Cuman kitanya ada kadang yang salah paham. Yes, enaknya ini biasanya begini adem. Mau berangkat ngaji, rumah gak kekunci ya tenang. Mau maling masuk aja nyesel. Apa yang diambil ini gak ada apa-apa.
Lah kalau orang banyak duit itu malah kepikiran, duit taruh di brankas, brankasnya dikunci, taruh di lemari, lemarinya dikunci, taruh di kamar, kamarnya kunci, masuk ke rumah, rumahnya dikunci, rumah gerbang, gerbangnya dikunci. Kalau perlu dia keluar komplek atau gangnya itu portal suruh kunci. Udah rapet berangkat tadi. Oh, kalau biasa begini mah tenang, berangkat ngaji tenang. Rumah dikunci mah, alah. Maling masuk aja nyesel kok. Ini menghibur diri yang memang doa gak kesampaian begini. Kalau bisa sih pengennya ya kaya raya ya, pengennya. Cuman khawatir. Ibu pernah dengar kan cerita sahabat Rasulullah yang dulunya miskin begitu kaya malah lupa? Siapa namanya? Sa'labah. Kalau Alqamah itu durhaka sama ibu. Sa'labah itu waktu masih miskin jamaahnya rajin, ngajinya yo rajin, ngajinya ya di majelisnya Rasulullah. Begitu dia kaya, ngaji mulai jarang-jarang karena sibuk ngurusin bisnis, ya kan? Iya. Begitu puncaknya ketika Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk narik zakat, itu Sa'labah nolak. Enak aja, saya usaha sendiri, apa-apa sendiri, giliran banyak duit kok dimintain zakat. Ogah. Oh. Akhirnya lain hari ia sadar datang ke Rasulullah udah nggak mau terima zakatnya. Kemudian ketika Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, dia datang ke Abu Bakar untuk bayar zakat. Kata Abu Bakar, Rasulullah aja nggak mau terima, ya saya nggak berani terima. Akhirnya ganti sahabat Umar, yo begitu. Akhirnya di pertengahan pemerintahan Utsman ini Sa'labah meninggal dalam keadaan gagal menghadapi ujian jadi orang. Tapi tetap ya masih pengen jadi orang kaya ya. Iyalah. Tapi orang kaya yang sukses dalam menghadapi ujian. Loh, ujian itu bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kurang duit. Nabiullah Sulaiman itu yang dia punya itu kan yang diingini oleh semua orang ya. Nabi Sulaiman itu raja, berarti semua orang ya pengen punya kekuasaan. Ya minimal jadi RT lah ya. Jadi RT jadi lumayan kok ya, ada gaji. Berapa gaji sebulan RT? 2,5. Bu RT loh. Bukan. Lumayan lah ya. Paling enggak kalau jadi RT itu kalau ada selamatan ya RT-nya beseknya 2 ya. Lah iya. Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan, tentu ya punya kekayaan, punya segalanya, bini yo cakep, ratu lagi bininya kan, Ratu Balkis kan. Semua yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu pengen dimiliki oleh semua orang. Tapi apa pernyataan Nabi Allah Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Berarti ujian bukan hanya miskin, kaya yo ujian. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah saya orang yang syukur atau orang yang kufur. Tapi tetap yang paling enak itu jadi orang kaya yang syukur ya. Jadi daripada orang miskin kufur lagi. Wah, kapan enaknya gitu. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat, la raiba, tidak ada keraguan, fiha, di dalam hari kiamat itu, bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi datangnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ramalan udah sering. Zaman saya baru lulus sekolah itu dulu ada ramalan kiamat itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu saya baru lulus SMA. Tahun 99 itu saya baru lulus. Itu namanya di kampung saya, pengamal kejawen itu masih banyak. Tiap perapatan itu ada sajen. Rumah orang tua itu kebetulan kalau orang sini bilang tusuk sate kayak begini tuh. Yang rumah depannya Ibu Haji madep sini itu kan orang bilang tusuk sate.
Itu orang buangin sajen itu banyak banget. Kata bapak saya, lumayan. Ayo kan ada duit koinan, ada pisang. Kata bapak, manggil saya kan Ahmad, Mat, tuh rezeki diantarin orang, ambil. Makan boleh pak? Makan. Saya makan sama adik saya, ya nyatanya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat ya. Iya katanya, ya alhamdulillah keluarga saya aman-aman aja. Ya paling dulu ada ibu-ibu belajar motor nggak bisa ngerem langsung masuk ke ruang tamu. Karena rumahnya nggak ada pagar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwa kiamat itu pasti datang, nggak ada keraguan, cuma datangnya wallahu a'lam. Katanya lagi dulu 12 yang ramal orangnya udah mati, ya kiamatnya belum datang. Kalau kiamat, nah mungkin kalau ada warga sini namanya Ahmad udah sepuh kan panggilnya Ki. Nah begitu dia mau jamaah asar, waduh kiamat datang nih. Kiamat. Tapi kalau tanda kiamat itu udah kelihatan banget. La taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu enggak akan terjadi sehingga waktu kita rasakan makin cepat. Lah sekarang ini kita ngerasain waktu itu cepet kok enggak? Cepet ya. Tahu-tahu Rebu, tahu-tahu sekarang udah bulan Muharram. Nasionalnya bulan Juni, tahu-tahu ntar Agustus, tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu tua, tahu-tahu hatta yataqarabuz zaman. Kemudian la taqumus sa'atu hatta yatabahanna fil masajid. Kiamat itu enggak datang sehingga orang-orang itu berlomba-lomba megah-megahan bangun masjid, tapi isinya sepi. Isinya 4L. Lo lagi. Yang adzan yo itu, yang selawatan itu, yang imam yo itu. Lah ini al-hidayah dulu kan enggak begini bangunannya ya. Biar enggak ngundang kiamat ya diramein. Alhamdulillah sekarang kalau Jumat ada Jumatan. Moga-moga ini nunda datangnya kiamat. Sekarang enggak ada masjid jelek. Sepanjang Pantura kita jalan kemana masjid bagus. Iya di kampung pelosok-pelosok loh, puncak-puncak gunung. Biar kayaknya bawa material itu susah, tapi masjid enggak ada yang jelek. Tapi kalau itu hanya untuk kebanggaan saja, nggak ada isinya, bahaya. Ngundang kiamat. Pasti datang. Wong termasuk rukun iman kepada hari kiamat. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. إذ يتنازعون, ketika orang-orang kampung itu pada berdebat, berselisih paham tentang Ashabul Kahfi itu tadi. Bainahum, di antara mereka, amrohum, urusan mereka, faqalu, maka untuk mengabadikan, mengenang Ashabul Kahfi, ibnu, bangunlah kalian alaihim, di atas goa yang dipakai untuk sembunyi itu, bunyana, satu bangunan. Orang-orang memperdebatkan tentang Ashabul Kahfi. Nah, kemudian ada yang ngusulin bagaimana kalau kita bikin semacam kayak tugu untuk mengenang bahwa di gua itu dulu ada anak-anak muda yang bersembunyi mempertahankan imannya. Lah ketika terjadi perdebatan itu, yang orang yang bijak, Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka itu yang lebih tahu dalam dengan keadaan atau kondisi mereka. Ini pelajarannya buat kita. Kalau kita kok eyel-eyelan sama orang, ya wis lah, Allah yang lebih tahu. Wis, kalau yang kita yakini bener ya lanjutin, kalau yang mereka yakini bener ya silahkan. Wis nggak usah ngotot-ngototan. Ini kadang sesuatu yang udah dibahas ratusan tahun yang lalu kita masih ngotot sampai zaman sekarang.
Masalah kunut itu kan dibahas sudah ratusan tahun yang lalu. Masalah sholat taraweh, adzan Jumat sekali atau 2 kali, persentuhan laki perempuan batal apa enggak, itu udah dibahas ratusan tahun yang lalu, bukan hanya puluhan. Lah sekarang kita gimana? Yang kita yakini bener yo amalin, kalau enggak ya wis. Orang lain yang berbeda dengan kita, mereka juga sama punya keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu benar. Kita yakin bahwa kita kirim doa ke orang meninggal itu nyampe. Kalau mereka bilangnya enggak nyampe, ya udah kita tetap yakin, kita tetap amalin. Sewaktu-waktu, setiap saat kita kirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Lah mereka enggak mau, urusan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum rabbuhum a'lamu bihim. Kalau ini dalam konteks masalah Ashabul Kahfi. Kalau sekarang tekstualnya ini masalah Ashabul Kahfi, tapi konteksnya untuk kita sekarang, kita di masyarakat itu pasti akan timbul perselisihan, itu pasti. Apalagi kalau menjelang pilkada, pemilu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya sih nggak begitu antusias ya. Bodoh amat sih presidennya siapa, yang penting pas mau nyoblos ada yang ngasih sembako gitu Bu ya. Nah, ya kalau ibu-ibu biasanya kan begitu. Lah kalau bapak-bapak, ini ada gara-gara beda pilpres kemarin itu, Prabowo, Ganjar sama Anies. Gara-gara debat di grup itu ada pengurus masjid yang mengundurkan diri. Gara-gara ketika dia sering unggah calon ini, yang ini ledek. Ketika ini ngunggah calon ini, yang ini ledek. Akhirnya ledek-ledekan. Akhirnya ada yang nggak kuat, akhirnya milih keluar dari grup, terus menyatakan diri keluar dari kepengurusan masjid. Padahal yang dibelain sekarang tuh udah ngopi bareng, udah bagi-bagi proyek bareng, bagi-bagi hasil bareng. Ya mungkin program MBG ya ikut makan ya, walaupun ya kita yang di bawah kok penting nggak penting. Tapi kalau ibu-ibu biasanya nggak begitu ini aja. Kalau laki-laki loh, kalau masalah politik kayak dia mau dapat jatah aja. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Qala berkatalah alladzina ghalabu, orang yang punya kekuasaan. Yo kekuasaan itu yo bisa jadi kalau dulu ya raja, kalau sekarang yo bisa wali kota, bisa gubernur, bisa presiden, bisa lurah. Ala amrihim, atas mereka, lanattakhidzanna, pasti kami akan bangun alaihim, untuk mereka itu masjidan. Kalau dibaca berhenti, kalau dibaca biasa ya masjidan. Masjid tempat ibadah. Kalau dulu ya namanya bukan masjid, karena ini kan Ashabul Kahfi itu pada masa setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya pokoknya tempat ibadah, apa namanya kek. Lah penguasa saat itu yowes untuk menengahi perselisihan ini, kalau dibangun tugu nanti cuman hanya tugu tok, yowes dibangun tempat ibadah di dekat goa itu untuk mengenang perjuangan Ashabul Kahfi. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Akan ada yang memperdebatkan bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu salah satun 3. Rabi'uhum 4 dari mereka itu kalbuhum. Yang sopan anjing apa asu? Sama aja ya. Salah satu hewan yang disebut dalam Quran itu ya anjing ya. Cuman kasihan nasibnya anjing. Kalau ada orang berantem, yang disebut kok ya enggak sapi apa lain ya. Kok ya yang disebut anjing, padahal ada anjing yang dijamin masuk surga. Iya kasihan ya. Asal ada orang berantem maki-maki. Lah iya, apa salah hewan mereka ya? Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sebagian lagi mengatakan bahwa jumlah mereka itu khamsatun 5.
Sadisuhum yang keenam dari 5 itu kalbuhum, anjingnya. Rajmam bil ghaib, ini dugaan-dugaan yang mereka sendiri nggak tahu pasti. Wong ghaib itu sesuatu yang tidak tahu pasti. Wa yaquluna, dan mereka ada yang mengatakan sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu sab'atun, 7. Wasaminuhum, dan 8 dari mereka itu kalbuhum, anjingnya. Berarti orangnya ada 7, yang nomor 8 anjingnya. Yang masyhur ya ini, yang 7 ini. 7, yang 8, nomor 8 itu kambingnya. Qul, sampaikan wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui bi'iddatihim, dengan jumlah mereka yang sebenarnya. Yang sebenarnya ada berapa, Allah lah yang lebih tahu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak tahu, orang-orang itu enggak tahu jumlah Ashabul Kahfi, kecuali yang tahu pasti hanya sedikit. Cuma yang banyak ditulis para ahli sejarah, Ashabul Kahfi itu 7, 8 dengan anjingnya. Fala tumari bihim illa mira'an zahira. Maka karena terjadi perdebatan itu, fala tumari, maka enggak usah eyel-eyelan. Mau berapa kayak terserah, itulah yang penting meyakini bahwa ada pemuda-pemuda yang dulu menempati gua sampai tertidur selama 309 tahun. Intinya itu. Mau kunut mau nggak kunut, yang penting masih sholat subuh. Daripada debat eyel-eyelan kunut nggak kunut, subuh malah nggak sholat. Memperdebatkan calon ini dia malah nggak nyoblos. Fala tumari fihim, wis nggak usah eyel-eyelan, wis nggak usah. Illa mira'al zahira, kecuali hanya sesederhana saja. Gak usah sampai dimasukin hati, hanya zahirnya aja. Gak usah sampai sakit hati gara-gara eyelan. Wala tastafti fihim minhum ahada. Wala tastafti, dan tidak usah meminta fatwa. Meminta fatwa itu apa? Meminta nasihat. Fihim, dalam mereka, minhum ahada, salah satu di antara mereka. Intinya begini, masalah Ashabul Kahfi ini kan kejadiannya udah lama banget. Lah kalau zaman sekarang ada CCTV yang bisa ngelihat benarnya ada berapa, zaman dulu nggak ada. Maka kalau ada yang perdebatan Ashabul Kahfi itu 3, ya wis rapopo, 4, ya rapopo. Iya, daripada debat. Tapi wong Quran yo bilangnya sebegitu, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Walaupun yang memilih pendapat ada 7 itu lebih banyak. Wis intinya di ayat yang nomor 22 itu, kalau ada sesuatu yang berbeda, diskusi itu ya wajar, tapi jangan sampai eyel-eyelan, otot-ototan sampai dimasukin ke dalam hati, apalagi sampai nyerang fisik. Nyerang fisik itu ya menjelek-jelekan fisik itu. Wis nggak usah, nanti malah timbulnya nggak akur, nggak rukun dengan orang-orang terdekat gara-gara debat eyel-eyelan yang kita nggak ikut merasakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir